Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh yang anda muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Jalla wa Ala, pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah jadikan sebagai ladang amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nikmat bisa beribadah Allah senantiasa berikan kepada kita semua sampai akhir hayat, sampai malaikat maut menjemput kita dalam keadaan hati kita senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita. InsyaAllah hari ini akan membahas seputar tafsir yang berkaitan dengan ayat puasa Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Saum atau puasa diambil dari akar kata soma, yasumu sauman. Sauman bisa memiliki beberapa makna. Yang pertama bisa diartikan al-imsaku, sekedar menahan. Maka kata para ulama, al-imsaku anil jawarih, menahan gerakan anggota tubuh dalam satu aktivitas, itu pun secara bahasa termasuk puasa. Jadi kita hari ini atau pagi ini sedang duduk menahan gerakan kita dengan ukuran yang minimal, hanya lahdzah, sebentar, sejenak saja, maka secara bahasa itu disebut dengan puasa. Ini di dalam kitab Lisanul Arab. Berikutnya al-imsak anil kalam, menahan diri tidak berbicara. Al-imsaku anil kalami, menahan diri tidak berbicara. Ini secara lughah juga disebut dengan puasa. Ya, secara lughah disebut puasa. Sebagaimana perkataan Maryam di dalam surah Maryam ayat 26,
inni nadartu lirrahman falam uqallima yauma insiyah. Kata Maryam, inni nadartu lirrahman, aku bernadar kepada Allah Jalla wa Ala Ar-Rahman untuk tidak berbicara, bercakap-cakap dengan manusia. Jadi beliau menyebutnya dengan sauma, aku bernadar kepada Allah. Puasanya Maryam yang dimaksud pada berbicara dengan manusia. Ya, ini menurut bahasa tentang puasa. Adapun menurut syara, para ulama mendefinisikan puasa menurut syara adalah al-imsaku 'anil muftirati min at-ta'ami wasyarabi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma. Adapun yang dimaksud puasa menurut syariat adalah al-imsaku 'anil muftirati, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, minat ta'ami, dari makan, wasyarabi, dan minum, wal jima'i, dan jima, min tula'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, ma'aniyati, yang pada waktu malamnya dibarengi dengan niat. Yang waktu malamnya dibarengi dengan niat. Ini definisi puasa menurut syariat. Kemudian ikhwatu iman, kapan puasa Ramadan itu dipardukan? Puasa Ramadan dipardukan, kita akan melihat asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alal ladzina. Asbabun nuzul ayat ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, di Madinah menemukan orang-orang Yahudi berpuasa. Ya, orang-orang Yahudi berpuasa dengan puasa tanggal 10 Muharram yang disebut puasa Asyura. Ya, puasa Asyura, yakni puasa hari ke-10 di bulan Muharram. Nabi bertanya kepada mereka, sebab apa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, bersyukur atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejahatan. Bayangin coba, orang Yahudi itu kalau lagi benar banyak gak benar. Banyak gak? Yahudi yang benarnya dulu. Yahudi yang benarnya mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Ar-Rahman, bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Oleh karena itu kami berpuasa. Nah, kemudian Nabi juga mengikuti puasa. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kami sebagai orang Muslim lebih berhak lagi atas kesyukuran selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini hak. Lebih layak lagi, ya, karena Musa alaihissalam Muslim, bukan Yahudi. Maka kami lebih berhak lagi berpuasa di bulan Muharram. Nabi puasa.
Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam juga biasa berpuasa. Puasanya beliau alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya setiap bulan itu berpuasa 3 hari. Setiap bulan puasa 3 hari. Yang difardukan dulu kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2. Satu puasa setiap tahun, yakni di 10 Muharram. Kedua, puasa bulanan, yakni setiap 3 hari puasa. Dan ini bukan disebut dengan puasa Ayyamul Bid, bukan. Ya. Ayyamul Bid. Tapi Nabi sudah berpuasa setiap bulan 3 hari. 3 hari. Kemudian ikhwatu iman, sahabatnya ini oleh si Yahudi yang sudah terlebih dahulu berpuasa. Apa yang terjadi? Kata orang Yahudi tadi dan sahabatnya tidak memiliki aturan agama. Puasanya Muhammad mengikuti puasa kami. Ya, padahal Nabi Muhammad mengatakan, aku lebih berhak puasa Asyura daripada kalian. Tapi dibalik oleh orang Yahudi, Muhammad tidak memiliki syariat puasa kami. Itu Yahudi itu senangnya ngebulak-balik. Ya, bulak-balik yang benar menjadi enggak benar. Ya, yang amanah dituduh menjadi pengkhianat. Ini tipikal kelicikan orang Yahudi sampai hari ini. Ya, jangan percaya kalau orang Yahudi pengen berbuat baik, jangan percaya, itu bohong. Ya, pasti ujung-ujungnya dibalik. Itu kebiasaan orang Yahudi. Kemudian kita lihat lagi ikhwatu iman. Orang Yahudi itu ternyata bukan hanya Nabi Muhammad yang dimusuhi, bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW yang dimusuhi. Orang Yahudi pun ada yang khusus memusuhi malaikat Jibril alaihissalam, yang bernama Abdullah bin Syiriah. Itu Abdullah bin Syiriah salah satu pentolan Yahudi, tetapi sangat memusuhi satu di antara para malaikatnya Allah, yakni dia memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Ini lucu Yahudi itu. Jadi hati-hati Pak, jangankan nabinya, malaikatnya pun dimusuhi. Enggak tanggung-tanggung yang dimusuhi siapa? Malaikat Jibril. Ya. Dari mana kita temukan itu? Surah Al-Baqarah ayat 97. Ya, nanti di buku Surah Al-Baqarah ayat 97. Firman, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Selanjutnya, katakanlah, siapakah yang memusuhi malaikat Jibril, malaikat Mikail? Maka kata Allah Jalla, sebenarnya memusuhi aku. Dan Nabi bertanya, wahai Abdullah bin Syiriah, kenapa engkau memusuhi malaikat Jibril? Abdullah bin Syiriah menjawab, aku gak suka sama Jibril karena Jibril itu suka membocorkan rahasia-rahasia Israiliyat. Ya, dia gak suka karena Jibril suka membocorkan rahasia Israiliyat. Di antaranya, kata si Abdullah bin Syiriah, Jibril membocorkan bahwa di akhir zaman Baitul Maqdis akan hancur. Aku gak suka. Kemudian Jibril membocorkan juga tentang akhir zaman, bagaimana perpecahan orang Yahudi, dan itu pun aku Syria. Ini sedikit anak tambah tadi asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 97. Ini kan kita bahas Al-Baqarah 183. Nah,
Nah, kemudian karena Yahudi mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ketika Nabi berada di Kuba, Allah turunkan Al-Baqarah ayat 183. Tujuannya satu, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya. Ya, tujuan ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tujuannya yang pertama, menghibur Nabi dan para sahabatnya. Kenapa dihibur, Pak? Karena Nabi pada saat itu sedang diolok-olok oleh siapa? Dan agama. Maka dihibur oleh Allah Jalla wa Ala, diturunkan Al-Baqarah 183. Yang kedua, kalimat atau khabar seputar hiburan atau Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak di dalam Al-Qur'an. Banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya Nabi, tapi kalau kita analisa di dalam Al-Quran, setiap orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, maka pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghibur mereka dengan redaksi ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran. Di antaranya kalimat wa basyiril ladina amanu wa amilus sholat. Ini khabar secara lafaz, khabar secara redaksi adalah bagian ada di dalam Al-Baqarah, wa basyir wa amilus shalihat anna lahum jannat. Ayat berapa? Awal-awal ayat berapa tuh? 5 berapa? Udah hafal semua ya? Al-Baqarah, alhamdulillah. Hiburan. Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat. Kemudian seperti surah Az-Zumar yang dibaca oleh imam kita tadi, itu juga hiburan. Wasiqal ladina taqaw ilal jannah zumara. Ini ayat yang seperti ini termasuk hiburan bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan dan mereka orang-orang yang beriman ya menuju jannahnya Allah Jalla wa Ala. Wasiqa man aslinya digiring, tapi digiring ini adalah rendah. Bagi orang yang dikawal. Siapa yang mengawal orang yang beriman menuju surga dengan berkelompok-kelompok? Jelas, malaikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Giring, itu lain berarti. Malaikat yang menggiring, berarti dia tujuannya masuk ke mana? Karena kalimatnya rendah, neraka. Tapi kalau dikawal berarti dengan malaikatnya Allah Jalla wa'ala yang mulia, mengawal orang yang beriman. Karena tidak ada orang yang dikawal kecuali orang tersebut memiliki kemuliaan. Iya tak? Ada gak orang yang gak mulia, yang gak tinggi pangkat derajatnya dikawal? Ada? Enggak ada. Ya, dikawal siapa? Presiden. Yang dikawal siapa? Menteri. Yang dikawal siapa? Orang kaya. Itu dikawal. Maka makna wasiqa adalah di sini dikawalnya orang-orang yang beriman oleh para malaikat Allah yang mulia menuju jannahnya Allah Jalla wa Ala. Penghormatan kedua, wa qala lahum khazanah. Berkatalah kepada mereka para khazinun, para juru kunci-kunci surga itu, ya, salamun alaikum. Ini tahiyah. Tahiyah, ditinggikan derajatnya di hadapan para malaikatnya Allah. Allah selalu memberikan kabar gembira, selalu memberikan hiburan terhadap orang-orang yang beriman. Sampai ada yang nanya ke ana, Ustaz, kalau di surga tuh ada segala-galanya dan semua yang diinginkan itu ada, boleh gak besok ana di surga minta rokok? Di surga ada rokok gak? Misalkan orang penasaran pengen rokok, ada nggak? Ada nggak rokok?
Barangkali ada masa ada, kalau ada. Tapi jangan salah Pak, apinya harus nyari di rokok tadi di Anda pengen ngerokok Ustaz di surga itu. Sudah, tapi ambil apinya di neraka. Gosong ya. Gosong ngambil apinya ke neraka. Yang kotor semuanya. Ya, karena surga tempat yang khulud, tempat yang kekal dan selalu dikekalkan. Kekal dan dikekalkan beda. Kekal kemudian dikekalkan. Ada makhluk-makhluk baru, permajaan-permajaan di surga. Apa itu keinginan? Diremajakan, diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi yang tidak baik, yang merusak, tidak ada. Bagian yang pertama, ya, terhadap Nabi dan juga hiburan terhadap orang-orang yang beriman. Baik. Yang kedua, ikhwatul iman, tentang ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah sebagai tahiyyah, sanjungan. Dari mana kita bisa melihat penghormatan sanjungan? Dari kalimat ya ayyuhalladzina. Ketika Allah Jalla wa'ala memanggil wahai orang-orang yang amanu, beriman, kalimat amanu ini tahiyyah, penghormatan. Ya, Allah tidak menyebut ya ayuhan nas, enggak. Tapi ya ayuhan, langsung dihormati orang-orang yang beriman. Sidqul lisan, sidqul jawari, sidqul qalbi. Wahai orang-orang yang sudah benar ucapannya, benar hatinya, benar perbuatannya. Orang yang benar ucapannya, benar hatinya, benar perbuatannya, kalimatnya amanu, dia orang beriman. Karena kalau orang yang benar lisannya, tidak benar perbuatannya, apa sebutannya? Ya, yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim. Ngomongnya benar, tapi hatinya enggak sesuai dengan apa? Omongannya. Maka amanu adalah sidqul lisan, sidqul qalbi, sidqul jawarih. Ucapannya, perbuatannya, hatinya sama. Dan ini penghormatan. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Hati. Jika itu yang ada di dalam diri kita, sebutannya pasti. Yang kedua, Allah turunkan ayat 183 sebagai tahiyyah, penghormatan kepada para sahabat Nabi yang mulia. Yang ketiga, ikhwatu iman, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu. Ini termasuk ayat ini sebagai janji Allah yang maha pasti. Ya, janji Allah bagi orang yang beriman dari zat yang maha pasti. Coba di dalam Quran, orang-orang yang awalannya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ujung yang Allah janjikan kepada orang beriman, ujung ayatnya bisa pasti dengan jannah. Annalahum jannah. Tapi kalau kafaru, janjinya apa? Jahannam. Jahannam. Kalau amanu, jannah. Kalau kafaru, jahannam. Ya. Itu janji Allah. Maka ayat ini turun kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya sebagai apabila sampai maka janji Allah annalahum jannah, janjinya pasti Allah akan masukkan Anda ke dalam surga. Pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Ini janji yang dari zat yang maha benar. 3 dulu. Kabar gembira, penghormatan, janji dari zat yang maha benar.
Dari ini 3 saja bagi orang yang beriman sudah amat sangat termotivasi untuk bisa melaksanakan benarnya. Baik, kita lihat dalam hadisnya. Hadisnya kita lihat. Kalau ayat ini turun sebagai hiburan. Kita lihat hadisnya. Insyaallah hafal semua. 1. Man shoma Ramadan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang puasa Ramadan, iman dan ihtisab, maka puasa kabar gembira bukan? Kabar gembira. Lewat amalan yang mana lagi, Pak? Yang mudah menyenangkan, Pak. Dosa setahun kita bisa berguguran, bisa dihapus. Amalan yang mana, Pak? Mudah menyenangkan. 1, mudah. Kenapa, Pak? Ramadan mudah. Karena jama'i. Kita puasa sama-sama, mudah, Pak. Kalau puasa sendiri-sendiri berat, wallahi itu. Kalau bapak-bapak nggak ada yang qadha Ramadan kemarin, nggak ada ya? Karena bapak-bapak nggak ada yang main kan? Main, datang bulan. Tapi bapak-bapak nggak ada yang datang bulan. Tanya sama para akhwat wanita. Banyak di antara akhwat para perempuan itu kadang-kadang mengqadha Ramadannya sudah di bulan Sya'ban. Itu pun hampir masuk bulan Ramadan. Tanya, sebabnya apa? 1 jawabannya. Apa? Malas. Tanya lagi, kenapa malas? Kenapa berat? Karena dia mesti puasanya sendirian. Mudah. Jangankan 30 hari, Pak. 5 hari pun kalau sendiri rasanya berat apa ringan? 6. Jangankan 5 hari, Pak. 3 hari aja setiap bulan kalau sendiri berat apa ringan? Berat. Jangankan 3 hari setiap bulan, 1 pekan kalau sendirian berat apa enggak? Berat. Maka khobar ini di dalam hadis dijelaskan khobar yang mudah, gembira karena dia mudah diamalkan. Jadi senang. Salat tarawih yang 2 jam dengan yang setengah jam, mana yang lebih menyenangkan? Jujur, yang menyenangkan mana? Yang 2 jam atau setengah jam? Hah? Padahal katanya pengennya amanu, tapi yang menyenangkan tetap yang mana? Setengah jam, bukan 2 jam. Masya Allah. Sidqul lisan. Ucapannya benar. Itu menyenangkan secara fitrah gitu ya. Secara manusiawi tetap menyenangkan. Bahkan kalau ada lagi ditanya, yang setengah jam dengan yang 20 menit, mana yang menyenangkan? Yang mana? Yang setengah jam apa 20 menit? Pengennya yang 20. Kalau ada lagi yang 10 menit, tetap jiwa itu mengatakan yang menyenangkan yang 10. Itulah fitrah manusia. Makanya fitrah itu mesti dibimbing dengan wahyu. Kalau nggak dibimbing dengan wahyu, sehingga ada orang yang sholat taraweh 15 menit, tetap kata mereka, saya milih yang ini. Karena fitrah manusia ketika tidak dibimbing dengan wahyu. Maka puasa pun diturunkan khusus ayatnya, karena puasa mesti dibimbing dengan apa? Wahyu. 1. Secara hadis tentang berita gembira ini adalah karena diamalkan, ketika diamalkan ringan. Ya, ringan. Kedua, menyenangkan karena tadi yang telah lalu dengan puasa Ramadan. Di hadis lain, sebagaimana anak bayi yang baru dilahirkan. Menyenangkan enggak, Pak? Menyenangkan, Masya Allah. Cuman itu, Pak. Di setiap aktivitas, seluruh amalnya menyenangkan, Pak. Taib, Anda tanya jamaah sekalian. Di antara Ramadan, lel siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Mana, di waktu yang mana yang paling menyenangkan?
antara siang dan malamnya Ramadan, di waktu yang mana yang paling menyenangkan? Hah? Malam. Taib. Di waktu malam yang mana yang paling menyenangkan? Hah? Taraweh. Taib. Enggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Ketika buka puasa. Ketika puasa. Ini kan menyenangkan ya, menyenangkan. Ini sepakat, Pak. Menyenangkan. Ya kan? Malah satu waktu ketika kita puasa itu ada waktu yang sangat menyenangkan, bahkan ada, betul ya, adanya ditunggu lewat mana, Pak? Lewat televisi, lewat radio, lewat HP, diputer-puter, barangkali ada siaran yang kesalahan sehingga adanya lebih awal, barangkali. Ini kan puasa kayak begitu, puasa apa modelnya? Tapi ini waktu menyenangkan. Tapi kayaknya ada yang punya pengalaman kayak begitu waktu kecil ya. Oh, iya, iya tuh. Apalagi di kampung dulu televisi cuma di satu desa. Pasti pakai apa? Puter lagi FM, AM tuh puter itu. Di mana yang ada dulu? Ternyata benar Allahu Akbar adzan, Pak. Langsung buka tanpa tabayun. Ternyata untuk wilayah ya nggak jadi bukanya, Pak. Bukan untuk Tangerang. Dan di kita belum. Nah, ternyata intinya ada waktu yang menyenangkan. Karena ibadah puasa, semua aktivitasnya menyenangkan. Bagi siapa, Pak? Bagi yang amanu. Jangan salah. Karena kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Seluruh aktivitas Ramadan menyenangkan bagi orang-orang. Kita sedekah di bulan Ramadan senang, bisa lebih senang lagi orang yang nerima sedekah di bulan Ramadan, lebih senang, Pak. Jangan salah, ada itu dia tawaf dari masjid ke masjid. Tawaf bukan cari tarawih yang bagus, cari bukaan yang bagus. Ya, kalau di Masjid Kuba besok Ramadan tiba-tiba banyak musafir yang datang. Ya, gitu ya. Evaluasi. Wah, berarti makanannya di Kuba itu enak sehingga banyak orang yang datang. Menyenangkan enggak, Pak? Menjamu menyenangkan, bagi orang yang dijamu juga menyenangkan. Berita gembira. Maka Bapak usahakan besok itu infak sebaik-baiknya infak. Sedekah sebaik agar menyenangkan. Masya Allah. Jangan sampai yang disodakahkan kurma sukari yang sudah lengket, itu gak menyenangkan. Itu tidak Kalau Bapak makan mejol di rumah, maka yang dibawa ke masjid juga disedekahkan mesti mejol. Dari mana dalilnya? Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidak dikatakan benar orang yang sedekah itu kecuali kalau dia bersedekah dengan sesuatu yang dia pun juga menyenangi sedekah tersebut. Jadi kalau Bapak makan mejol, yang disedekahkan mejol. Kalau makan kurma ajwa, yang disedekahkan ajwa. Jangan ini untuk ke masjid nih, yang 1 kilo 30.000, ini untuk di rumah yang 1 kilonya 90.000. Enggak, tidak menyenangkan. Paham ya? Masya Allah. Yang lebih menyenangkan lagi kalau buka puasa pakai apa kira-kira? Ini Pak, yang namanya gorengan. Bukan cuma di kita. Di Saudi juga mereka biasa makan gorengan. Makan gorengan. Cuman gorengan di sana beda. Ya, beda namanya. Turki juga punya gorengan khusus kalau Ramadan. Ya, Saudi punya gorengan khusus. Mereka juga senang apa? Gorengan, Pak. Ini menyenangkan. Menyenangkan bagi yang buka, menyenangkan bagi yang gorengan. Ramadan. Anda gak tahu kalau di Kuba gerbang itu macet gak kalau bulan puasa mau maghrib itu? Yang pulang beli. Tapi intinya menyenangkan. Yang pertama adalah kabar
gembira, hiburan untuk siapa? Nabi dan para sahabatnya, ternyata juga Allah. Di akhir Ramadan apa yang menyenangkan, Pak? Di akhir Ramadan? Mudik. Udah 3 tahun nggak mudik karena. Ya. Di akhir Ramadan yang menyenangkan apa, Pak? Bagi orang yang beriman, dia menyenangkan karena yakin atas janji Allah Jalla wa'ala. Apa itu janji Allah? La'allakum tattaqun, ini janji Allah. Maha benar Allah dan Rasulnya. Memangnya apa bagi orang yang takwa itu, Pak? Masya Allah, bagi orang yang takwa, lahum jannah. Menyenangkan? Secara fisik juga menyenangkan. Ya Rabbana ya Karim. Luar biasa, Pak ya. Masya Allah. Pakai baju baru, senang. Itu jalan aja sudah beda tuh, Pak. Jalannya tegak, lurus, senang. Masya Allah. Sambil senyum. Orang yang jarang senyum, Pak. Kalau lebaran itu dari rumah keluar, senyum. Ente tumben nih, senyum-senyum. Lebaran. Dibilang ente tumben senyum karena ini menyenangkan. Ya, toh? Bahkan gak bisa beli baju baru pun, tetap aja ketika kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan tuntas, menyenangkan. Bisa bersalam-salaman, menyenangkan. Bertemu dengan siapapun di jalanan ba'da sholat Idul Fitri, bahagia. Ya, ya. Sallallahu alaihi muka di dalam syariat Islam bukan hanya untuk Nabi, tetapi juga untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang akan senantiasa mendapatkan berita gembira dari Allah tabaraka wa taala. Ini analisa hadisnya dari ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Di bulan Ramadan bisa kita rasakan bersama. Terlebih-lebih, Pak, terlebih-lebih besok kita bisa sama-sama antrian di sebuah pintu sorga yang khusus Allah siapkan bagi orang yang puasa. Pintu sorga yang bernama Ar-Rayyan, dan itu khusus disiapkan untuk orang yang berpuasa. Senang nggak? Apa pasti antri di situ? Pasti antri. Ya, karena pintu sorga Ar-Rayyan hanya dibukakan untuk orang yang puasa. Kemudian lebih senang lagi, Pak, dipanggillah oleh Allah tabaraka wa ta'ala satu persatu dengan apa? Ya bi khairil asma, dengan nama terbaiknya. Jangan lupa, ada nama yang disukai dalam hadis ini. Ada nama asli, ada nama kunyah. Nama laqab berarti nama gelar atau nama panggilan. Sementara nama kunyah biasanya yang disandarkan kepada anak-anaknya, seperti Abu Fulan, Ummu Fulan. Itulah ketika kita senang dipanggil bukan dengan nama aslinya, maka Allah akan memanggil bukan dengan nama yang bukan aslinya, tapi sesuai dengan nama yang ia senang ketika di dunia dipanggil dengan nama tersebut. Misalkan ada namanya Rohadi, selalu nggak ada di sini, ya. Tapi senangnya dipanggilnya Marhaban. Tapi dia senang ketika di dunia itu marhaban daripada Rohadi. Maka besok di pintu Ar-Rayyan itu akan dipanggil dengan marhabannya, bukan dengan Rohadinya. Masya Allah. Ya. Itu ya. Nanti ketahuan, Pak, mana orang Jawa, orang Sunda ketahuan tuh dari namanya. Sugito, oh Jawa dipanggil. Sugito masuk surga. Oh Jawa dia. Sunda pasti itu ya, masuk surga. Itu dipanggil dari Ar-Rayyan sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dengan, dan itu kebahagiaan yang puncak. Kenapa kebahagiaan puncak, Pak? Karena ternyata banyak orang-orang yang tetap antri di pintu Ar-Rayyan, tapi pintu Ar-Rayyan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang antri itu tidak dapat bagian masuk surga. Kenapa? Karena mereka yang kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal juwal atas, mereka masuk kepada bab hadis, banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya apa tadi? Hanya menahan haus dan dahaga. Dia ikut antri tapi gak bisa masuk ke pintu Ar-Rayyan.
Tapi yang masuk ini adalah kembali dia berita yang sangat indah yang Allah berikan kepada mereka orang yang amanu yang sudah antri di pintu Ar-Rayyan tadi. Mudah-mudahan kita semua. Ya, kalau di Kuba ya dari ketuanya, wakil ketua, bendahara, sekretaris itu di depan semua. Ya, tapi yang masuk duluan jamaahnya. Yang masuk duluan jamaahnya. Ya masa ketuanya dulu, Pak? Jamaahnya dulu, namanya ketua di belakang kan? Berarti menggiring siapa? Jamaahnya. Kata ketua, ini jamaah saya pastikan masuk semua baru ketuanya. Kalau ketua duluan kan nggak jelas, Pak. Masa ketua duluan, jamaahnya dulu gitu. Nah, kalau di dunia yang masuk masjid ya ketua dulu. Kalau di surga yang duluan masuk masjid ketuanya dulu, duluin oleh jamaahnya harus sekarang saya dulu absen. Nanti ada yang enggak jawab pengurus. Siapa yang enggak masuk? Oh, si fulan. Dicari. Kenapa? Kata Allah, ini dia ya Rob, izinkan dengan syafaat kepada jamaah saya. Kata Allah, silahkan bisa atas kebaikan Pak Ketua mengambil jamaahnya yang tertinggal tidak masuk surga. Masya Allah, luar biasa ya. Ini ya ayyuhalladzina amanu. 5 menit lagi Pak. Ini baru yang pertama. Bisa lewat ayat dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Susah cari nggak senang bulan puasa tuh Pak, ya? Cari nggak senang tuh bulan puasa susah Pak. Bahkan dia Pak, enak kalau subuh tidur, mau habis sholat tidur, lagi sholat taraweh tidur juga. Dia seneng banget tuh Pak. Ada yang seneng tidur terus puasa itu. Ini gak benar tapi Pak, begitu polusi, aroma, udara yang Allah berikan di bulan puasa itu menyenangkan. Kedua, tahiyah, penghormatan. Masya Allah, penghormatan Pak, penghormatan. Bayangin coba Pak, bayangin. Bapak pernah lihat di bulan puasa tuh warteg yang atasnya terbuka, bawahnya tertutup. Pernah? Pernah lihat ya? Nggak pernah ya? Dilihat dari tahiyah penghormatannya sudah Bapak yang berlemes-lemes, berletih-letih, tapi tetap dia berada di masjid sholat, dia baca Quran, itu tinggi derajat. Orang-orang mengatakan, Masya Allah tuh orang-orang yang puasa, dia hormat. Sampai ada jaminan dalam hadis Nabi SAW tentang barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang puasa. Pak, Masya Allah. Ilmu yang harus kita amalkan. Begini Pak. Kalau memberi bukaan kepada orang yang puasa termasuk penghormatan dari Allah dengan puasanya Pak, tapi dibalas dengan sebanyak orang yang memakan bukaan kepada orang yang puasa. Masya Allah. Di puasa 50. Kalau Bapak ngasihkan kurma karena adalah sebanyak orang yang makan bukaan kita. Kalau 50 ada sekilo? 50 butir kurma sekilo ada?
Ada ya? Kurma ajwa ya sudah gini. Segitu. Kenapa? Ketika Bapak ngasih kurma 50, maka kata Nabi, tanpa dikurangi sedikit pun dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang memakan kurma dari kita. Iya, penghormatan, Pak. Maka Bapak pun juga kalau kurma sedikit jangan maruk. Jangan ngambil 2, 3. Pastikan itu pengen bener biar. Hatta misalkan kurmanya cuma 1, ada teman kita potes. Apa potes itu, Pak? Nah, itu bahasa anak potes. Patahin bagi 2. Dan indah. Ternyata bisa berbagi itu, Pak, indah. Masya Allah. Ana pernah bulan puasa kadang-kadang tidak buka di rumah sendiri, kadang di tempat ada di taman, ada di luar kota, di terminal, di bandara, atau hatta di bis, itu kita berbagi. Dan itu kali di matanya orangnya 50. Cerdaslah di sini agar kita mendapatkan akumulasi. Penghormatannya adalah berbuka yang akan Allah berikan pahalanya kepada kita. Itu ini bikul khairat di bulan Ramadan. Tapi pastikan yang bagus dan pastikan jumlahnya sesuai dengan apa? Pahala seperti itu. Ini yang kedua. Sebagai tahiyah, penghormatan. Indah kan? Masya Allah. Yang ketiga, wa'ad. Ya, sebagai wa'ad. Allah menjanjikan kepada orang yang amanu, yang kutiba alaikumusiyam, dengan jannah dimaknai oleh para ulama termasuk As-Sa'di adalah jannah sadrah. Jannah di dunia itu selalu hatinya lapang. Selalu hatinya, orang yang lapang hatinya, Pak, baik fisara wa dharra, ataupun senang, dia sudah mendapatkan surga dunia. Anda ulangi ya. Orang yang selalu hatinya lapang, jembar, dapatkan hati lapang. Hati lapang enak. Sebaliknya kalau hati sempit, semakin sempit. Kalau dunia lapang, Pak, hatinya lapang. Dunia tuh walaupun seperti apa? Tenang di atas bumi, nyaman. Kenapa? Karena yasrah sadrah, lapang hatinya. Ini janji Allah di dunia. Terlebih-lebih janji benar. Dua, siangnya imanan wahtisaban, malamnya juga tisaban. Ikhwati iman, ya, untuk yang terakhir ayat ini Anda katakan, pastikan Bapak jalankan siam Ramadan dan qiyam Ramadan, tanpa itu bahaya. Dari mulai sahur, ini waktu yang kadang tebar pahala kebaikan luar biasa. Baiknya orang yang memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala, surah Ali Imran ayat ke-17 adalah yang beristighfar di waktu sahur. Dan ini urutannya, paketnya ayat orang yang takwa. Ya, qul a'unabbiukum bi khairin alladziina ittaqaw 'inda rabbihim jannatin fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun alladziina illa adzaban wal
bil ashar, dan mereka kata itu apa? Mana yang senang? Istighfar apa tidur lagi? La haula. Kita habis sahur tidur lagi, jangan. Istighfar itu mesti senang. Baik. Yang kedua, senang apa? Senang menjalani siangnya dengan apa? Tidak curhat kepada, jadi lemas, tidak boleh. Berarti tidak senang. Atau memperlihatkan badan yang letih. Akhir kita, jadi jalan tuh dari mau masuk masjid tuh kayaknya kalau ada kipas nyala semua tuh kayaknya kena kipas aja mau orang tuh tidak boleh, tetap harus go. Baik, itu senang. Pun puasa, anak senang mesti ridho, ya. Itu Pak orang puasa. Jangan puasa. Ya aduh, itu aji di masjid malah tiduran lemes banget. Ini panggilnya udah aji lagi. Ji, bangun Ji. Ini aji kok tidur terus bukan gitu. Ini lemes, harus go. Kemudian juga senang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, senang. Dan malamnya mesti senang. Senang sholat isyanya, senang sholat tarawih, senang sholat. Imamnya itu bacaannya lama, tetap mesti senang. Itu rumusannya supaya masuk surga tatakun. Kenapa Pak? Karena mungkin Bapak mungkin sewaktu-waktu sama tiba-tiba lain dan gak nanya-nanya, oh tiba-tiba imam, kira-kira senang gak? Usahakan harus senang. Bapak bersama imam, ini rahasianya. Tetap bersama. Yang pernah di Kuba biasa, kira-kira masih senang nggak? Ya, nih. Loh kenapa? 1,5 jam. Biasa di Kuba cuman 40 menit. Tetap senang. Ini analisa cara Qoroh 180 itu 105 185 ini bagi karena tidak menyentuh fikih Ramadan, karena bukan bahasannya, yaitu bahasan ustaz yang mengajarkan tentang fikih. Allah Ta'ala a'lam bis